Halo guys, kembali lagi di Ini Adalah Konspirasi. Di episode kali ini, aku akan membahas tentang kisah misterius di pantai selatan Jawa, pengikut Nyi Roro Kidul dan ritual gaib yang terungkap. Di episode kali ini, aku akan membawa kalian ke dalam salah satu misteri paling legendaris yang ada di Indonesia. Misteri yang telah mengundang kepercayaan, ketakutan, dan instrik selama berabad-abad. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah Nyi Roro Kidul? Apakah dia hanya sekedar legenda atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan nyata yang bersembunyi di balik cerita rakyat yang telah lama berkembang? Pantai selatan Jawa yang menghadap langsung ke Samudra Hindia terkenal dengan ombak besar dan pantainya yang tidak ramah bagi banyak kapal. Namun, lebih dari sekedar daya tarik alamnya, wilayah ini dikenal luas karena kisah-kisah mistis yang beredar, terutama yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Apakah benar ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul? Dan apakah pengikut-pengikutnya menjalani ritual-ritual yang mengerikan di sana? Kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul dan fenomena yang terjadi di sekitar pantai selatan Jawa, termasuk keberadaan sekte-sekte yang mengaku mendapat kekuatan darinya, serta ritual-ritual gaib yang terjadi di sana. Kita juga akan mengungkap berbagai teori konspirasi yang beredar, serta mengupas dampak dari kepercayaan ini terhadap masyarakat setempat. Mari kita mulai. Legenda Nyi Roro Kidul sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan terus hidup di berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah Jawa, Bali, dan beberapa tempat lain di Indonesia. Kisah Nyi Roro Kidul pertama kali muncul dalam berbagai sumber lisan yang tidak tercatat dalam sejarah tertulis. Nyi Roro Kidul adalah seorang wanita cantik yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang konon memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan ombak, angin, bahkan untuk mengendalikan arus kehidupan manusia yang terjerat dalam jaringannya. Menurut sebagian cerita, Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah seorang putri kerajaan Sunda yang jatuh cinta dengan seorang raja yang sangat tampan. Namun raja tersebut menolak cintanya dan memilih untuk menikahi wanita lain. Dengan hati yang hancur, Nyi Roro Kidul memilih untuk melarikan diri dan mengasingkan diri ke Laut Selatan, tempat ia kemudian memperoleh kekuatan luar biasa dan menjadi penguasa dunia gaib yang tersembunyi di balik Samudra Hindia. Ada pula yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah dunia bawah laut yang tak terlihat, yang memiliki peran sebagai penjaga alam laut dan segala makhluk yang hidup di sana. Sebagian besar masyarakat di sekitar pantai selatan Jawa, termasuk daerah Pelabuhan Ratu, Parangtritis hingga Banyuwangi, mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul adalah entitas yang tidak hanya sekedar menjaga alam laut, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan dunia nyata. Tak jarang orang-orang yang datang ke pantai selatan untuk mengungkapkan rasa hormat kepada Nyi Roro Kidul dengan cara memberikan sesajen berupa bunga, buah, ataupun terkadang bahkan hewan ternak, berharap bisa mendapat berkah keselamatan atau kemakmuran. Namun, meski ia dihormati, Nyi Roro Kidul juga dikenal memiliki sisi gelap. Banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul bisa menculik manusia, terutama mereka yang tidak menghormatinya. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang hilang di pantai selatan dan diyakini sebagai korban dari kecantikan dan kekuatan gaib Nyi Roro Kidul yang menarik mereka ke dalam lautan untuk menjadi abdi setia. Selain cerita tentang sang Ratu Laut Selatan, ada pula fenomena menarik lain yang kerap muncul di sekitar pantai selatan Jawa. Kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang mengaku sebagai pengikut Nyi Roro Kidul. Sekte-sekte ini percaya bahwa dengan mengikuti ajaran Nyi Roro Kidul, mereka dapat memperoleh kekuatan mistis, kekayaan, bahkan keabadian. Salah satu kelompok paling terkenal adalah kelompok yang dikenal dengan nama Sanggar Laut Selatan, yang dikenal karena ritual-ritual mistis yang mereka lakukan di sepanjang pantai. Joko Samudra, seorang pria yang mengaku memiliki hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul, memimpin sekte ini. Ia dan pengikutnya percaya bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan Ratu Laut Selatan melalui ritual-ritual yang mereka lakukan di tengah malam saat gelapnya laut dan langit seolah menyatu. Ritual utama yang mereka lakukan adalah pencak laut, sebuah tarian yang melibatkan gerakan-gerakan yang sangat khas
dan sangat terkoordinasi yang dianggap bisa memanggil kekuatan Nyi Roro Kidul. Tarian ini biasanya dilakukan di sepanjang garis pantai yang sepi, di mana mereka akan menyanyikan mantra-mantra kuno sambil mengelilingi sesajen yang telah disiapkan. Konon ritual ini dipercaya dapat mengundang perhatian Nyi Roro Kidul dan membuka jalan bagi mereka melakukannya untuk mendapat berkah, kekuatan, atau bahkan perlindungan dari bahaya. Tidak hanya itu, ada pula yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan super kepada pengikutnya. Beberapa orang yang mengikuti ajaran sekte ini bahkan mengklaim bahwa mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Nyi Roro Kidul melalui mimpi atau dalam keadaan trance. Di beberapa tempat mereka dikatakan bisa mengendalikan cuaca, terutama angin dan hujan, yang seringkali digunakan dalam ritual-ritual tertentu. Walaupun banyak yang percaya bahwa ritual ini hanya sebagian dari kepercayaan spiritual, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa keberadaan ritual ini mengarah pada praktik-praktik yang lebih ekstrim. Misalnya ritual pengorbanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebagian besar pengikut Nyi Roro Kidul diyakini melakukan ritual pengorbanan simbolis yang melibatkan hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kambing. Meskipun banyak yang menganggap Nyi Roro Kidul hanya sebagai bagian dari mitos dan cerita rakyat, sejumlah teori konspirasi justru menyoroti keberadaannya sebagai sesuatu yang nyata. Beberapa orang mengklaim bahwa Nyi Roro Kidul bukan hanya sekedar roh atau dewi laut, tetapi simbol dari kekuatan kuno yang tersembunyi di balik layar pemerintahan atau bahkan politik Indonesia. Teori ini berpendapat bahwa beberapa keluarga bangsawan atau elit politik Indonesia menggunakan kekuatan gaib ini untuk memperkuat posisi mereka atau mendapatkan keuntungan. Teori lain menyebutkan bahwa pantai selatan menyimpan energi supernatural yang digunakan untuk mengendalikan nasib manusia. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kekuatan besar yang berada di balik peristiwa-peristiwa ini? Itulah beberapa kisah dan fakta seputar Nyi Roro Kidul dan fenomena gaib yang berkaitan dengan pantai selatan Jawa. Apakah menurut kalian ini semua hanyalah mitos atau memang ada kekuatan gaib yang beroperasi di sana? Apa pendapat kalian tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh pengikut Nyi Roro Kidul? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Share video ini dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Thank you guys.